Selamat dulu Pak atas Provinsi Banten kembali menerima PTP dari LHP BPK yang viral sebelum pekan kemarin Pak, soal 2 pejabat Pemprov Banten akhirnya ditetapkan tersangka dan saat ini ditahan. Bahkan lebih sensitifnya membawa nama-nama Bapak tuh Pak. Gitu. Nah, mohon tanggapannya Pak soal itu. Yang ketiga soal bantuan Ponpes untuk tahun ini, mekanismenya seperti apa agar tidak kembali terjadi gitu. Itu saja Pak, 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soal yang pertama teman-teman memang tiap tahun ada aja. Di semua daerah kalaupun ada pemeriksaan WTP itu pasti ada temuan sebagai bentuk saran-saran atau tindak lanjut. Bagaimana biasa juga temuan itu kita buat rencana aksinya. Ya. Temuan secara material tidak ada. Temuan secara material uang itu nggak ada. Karena sudah tindak lanjut. Kalau ada salah misalnya di lapangan, ya selesaikan sudah itu, selesaikan sudah tuntas. Kalau kaitan yang temuan lain, ya itu bentuk sifatnya naratif dan rekomendasi atas rekomendasi. Biasa kita tindak lanjuti. Namanya kita punya rencana aksi. Ya. Ini kelebihannya Pemprov dari dulu, dari selama saya itu. Ada rencana aksi. Terus kelebihan juga kita ada review setiap anggaran ditugaskan mereview sehingga ada efisiensi, ada pengurangan, tidak terjadi markup dan sebagainya itu kita lakukan. Jadi sebetulnya ini kan sistem yang kita bangun sudah sesuai dengan harapan standar WTP sudah terpenuhi. Tata kelola keuangan ya sudah standar WTP. Itu juga dalam hal kebijakan yang berkaitan tata kelola keuangan kita sudah bangun sistem. Jadi nanti kita akan rapatkan sebenarnya dari saran dan bukan temuan sebenarnya saran rekomendasi dan ini akan kita tindak lanjuti. Terus yang kedua, persoalan hukum nanti ya dengan Pak Agus, ya. Masalahnya, kalau buat saya mau biasa ya, makanya kemarin saya ketawa aja ya. Biasa. Analognya, tapi jangan dicatat, analogi aja. Kemarin kalau coba dicari, kemarin kalau nggak salah, Menteri Sosial yang ditahan itu kan bilang, saya kan suruh ngabisin anggaran, perintah Presiden. Logika yang dibangun oleh dia dan logika pemerintahan menjadi berbeda. Ya memang Pak Jokowi selalu bilang kepada pemerintah daerah, pemerintah segera habisin tuh anggaran bukan dibawa pulang. Bukan mau main ke NTT, tapi habis anggaran dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Ya kan benar? Habisin. Dalam kaitan perintah gubernur sudah masuk dalam sistem bahwa mulai Januari ke Mei itu sudah harus memasukkan usulan dan rekomendasi. Kalau dibilang perintah ya memang ada dalam pergubnya. Pergub membuat perintah ya di situ adanya. Terus berikutnya adalah dalam hal masukan oleh TPD diproses menjadi UAPPAS. UAPPAS lalu nanti dibahas bersama Dewan, UAPPAS lalu muncul lah. Lalu melalui TFAPD bersama Dewan, muncul Raperda. Raperda menjadi Perda untuk tahun 2020. Itu proses panjang dan itu dua mekanisme. Segera laksanakan, itu memang mekanismenya begitu. Pergub itu perintah dalam pergub itu. Jadi saya tidak perlu menjawab dan teman wartawan juga bisa menafsirkan secara sehat yang berkaitan dengan ini.
Itu melalui mekanisme. Semua ada mekanismenya semua. Nanti itu TAPD yang bisa jelaskan. Sampai terjadi peraturan daerah. Sampai terjadi pelaksanaan. Pelaksananya sudah sepakat bahwa NPHD itu yang menandatangani adalah dinas masing-masing pejabat terkait sesuai dengan delegasian dari gubernur. Jadi kebijakan itu memang diserahkan ke semua dinas yang berikan hibah. Semuanya diserahkan kepada masing-masing. KONI itu yang tanda tangan NPHD-nya adalah Dinas Pemuda Olahraga. Yang hibah buat Polda dan buat yang lain, politik, partai politik, ya Kesbang. Dalam tahap perencanaan TAPD bekerja sama dengan Dewan, karena Dewan punya kewenangan dalam hal penganggaran, dan dalam pelaksanakan diserahkan kepada masing-masing OPD. Ya, jadi kalau tahapan pengenalan dari mulai dengan Dewan sampai review. Kalau memang itu hibah itu salah atau konsepnya tidak sesuai, pasti kena potong atau kena evaluasi dari Mendagri. Di Mendagri disetujui, dievaluasi, turun ke kita. Baru diatur dalam tahapan-tahapan pelaksanaan. Sudah ada yang namanya sebutnya sama saya kalender pembangunan. Tuh kalau mau baca itu. Kalender pembangunan itu menentukan kapan mulai dilaksanakan, proyek yang fisik kapan mulai dilelang, hibah kapan dilengkapi dengan verifikasi dan sebagainya, salurkan dan dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan melalui rekening kepada si penerima. Hibah itu bukan hanya pesantren, hibah itu banyak. Baca lagi, hibah itu banyak. Bantuan-bantuan itu banyak pesantren, banyak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan itu memang di mana-mana begitu mekanismenya. Hibah itu berdasarkan undang-undang. Hibah dilindungi oleh peraturan pemerintah. Hibah juga berdasarkan diskresi. Saya mau bantu kelompok pesantren, ya boleh. Ada undang-undangnya, ada PP-nya, sebagainya. Jadi kebijakan itu kebijakan yang dipayungi oleh peraturan-peraturan. Itu. Jadi ketika dilaksanakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab laksana. Siapa? Dinas yang terkait. Makanya dinas diberikan kedelegasian untuk langsung karena dinas yang paling tahu. Nah, dinas bekerja sama dengan yang dihibahkan menandatangani perjanjian kerjasama dalam bentuk NPHD. Naskah perjanjian hibah daerah. Ini berarti secara teknis ya menjadi tanggung jawab yang menandatangani NPHD di pelaksanaan. Tinggal mekanisme diatur. BPKD sebagai bendahara umum ya memberikan. Ini adalah merupakan proses pemerintahan daerah yang tercatat dalam hal sisi administratif pemerintahan tata kelola kegiatan itu. Beda sama perusahaan langsung sebagai direktur nama tuh, Nina tuh, saya kerjain nih, beda, semua serba terproses. Nanti dari sisi hukum mungkin bisa konsultasi dengan pengacara. Karena ini pengacara yang ngomong begitu, pengacara oleh pengacara. Saya mesti administrasi, proses administrasi pembangunan dan perencanaan. Malah kita lebih bagus, kita udah pakai Simral, tadinya udah pakai Simral, sekarang SPD. Itu adalah pertama kita pernah jadi kalau minta hibah langsung hibah. Kalau tidak tercover dalam hibah, kita berikan kesempatan secara manual. Sudah. Yang mengusulkan kepada kita dinas terkait. Dan ketika diusulkan, ya kita anggap sudah melalui proses. Yang memang ada pergubnya. Dari pergubnya di tangan oleh gubernur. Ini pakai ini sistem. Udah jelas transparan.
Lalu dalam setiap kegiatan, jangan anti korupsi. Itu mau udah pesan gubernur dari dulu. Makanya menyelesaikan urusan-urusan peninggalan-peninggalan masa lalu. Itu kita, termasuk mobil yang dibawa dan didamping oleh KPK dalam pembinaan. Sudah itu. Dan kalian jangan meragukan itu karena kalian sahabat saya juga. Kalian jangan nanti ikut-ikutan mereka yang tidak jadi sahabat saya, percaya. Orang berinisiatif bantu pesantren juga saya. Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan sebagainya. Tidak ada kepentingan. Kamu tahu gubernur gagah gini masa motongin di pesantren. Gak perlu sumpah, saya kamu sendiri. Kalau kamu bilang saya begitu, kamu berarti fitnah dong sama saya. Iya kan? Tuh. Nanti mungkin silakan nanti diskusi dengan One Piece. Belajar dari kondisi seperti ini berarti ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Saya perintahkan dan Kestra harus hati-hati dan melakukan langkah-langkah penertiban baik secara administratif maupun faktual. Jadi verifikasi faktual dan verifikasi administrasi. Itu juga saya perintahkan dulu. Tapi juga jangan rame-rame lagu lantas menuding kiai itu koruptor. Kiai itu tidak ada yang koruptor. Mereka tanpa bantuan kita, mereka udah punya. Jangan terlampau tega dengan para kiai. Itu LSM dan sebagainya. Apakah lagi diseminarkan segala. Kasihan para kiai. Kiai dari zaman perjuangan sudah ada di kampung-kampung. Kita juga berkiai. Apa mereka koruptor? Tidak. Nah ini yang harus ada empati kita. Jangan ikut-ikutan lalu kiai koruptor kemana-mana sampai ke seluruh pelosok. Bahkan ada yang ngomong di Gatra harus begini. Tidak begitu. Kiai dasar koruptor itu apa kiai? Gak ada. Sadis itu, keji itu. Karena yang kita saksikan di pesantren saya tahu persis. Walaupun kita bantu 100 juta nggak cukup buat mereka. Tapi mereka punya hati, punya sikap, semangat. Dari tahun penjajahan mereka bantu perjuangan. Dan sampai hari ini mereka malah banyak yang gak mau dibantu. Salaf-salafiyah itu. Mereka sudah berdiri sendiri dengan keadaan yang kondisi begitu. Mereka menangis itu. Mereka sedih. Merasa, kenapa kami kok dituduh? Kami mau bangun pesantren sejak dulu tanpa bantuan siapapun. Dan gubernur yang punya niat baik untuk membantu mereka walaupun tidak seberapa. Sebagai bentuk insentif atau penghargaan yang saya lakukan. Ya gak mungkin dong kita punya kasih penghargaan 20 juta lalu kita manfaatkan untuk kepentingan. Apa? Proyek-proyek apa yang dilakukan oleh gubernur? Cari sana. Kita buktikan sama-sama apa gubernur terlibat. Jadi kita juga harus punya hati, masyarakat itu dalam menilai, punya apa ya? Jangan main stigmatisasi, jangan main nangis para kiai itu. Mereka sekarang kesulitan, sampai jamaah sendiri pada makanya kalau ada itu kan bukan pada mereka yang punya pesantren. Seluruh kegiatan aktivitas pengeluaran anggaran APBD ini didampingi oleh BPKP. Saya yang minta langsung sejak saya di sini, yang minta langsung kepada kepala atau ketua BPKP untuk diterjunkan dapat 20 orang, itu termasuk review proyek-proyek itu, termasuk juga sirup dan sebagainya, termasuk RK itu selalu didampingi oleh BPKP. Kita kemarin juga ketemu BPKP lagi untuk BPKP melaporkan, sudah melakukan pembinaan, mereview termasuk kepada bendahara. Itu kita masih sudah normal. Sehingga menjadi contoh juga. Baru kemarin-kemarin daerah lain baru kontrak dengan BPKP. Kita masih sudah melakukan MOU PKS dengan BPKP sejak saya